AHY sindir Jokowi, cuma gunting pita. Bukannya ini nyindir Anies ya. Untuk kesekian kalinya, AHY mencoba-coba menjatuhkan nama besar Pak Jokowi yang tidak mungkin bisa dicapai oleh bapaknya sekalipun, apalagi dia sendiri. Dan untuk kesekian kalinya, suami Annisa Pohan ini hanya bisa cemberut di pojok sambil bilang, gagal maning, gagal maning. Si mantan mayor yang jadi Jagub yang kalah ini jelas masih berhalusinasi seperti bapaknya. Kalau istilah psikologi, mengarah seperti kondisi yang namanya folie à deux, yang berarti madness shared by two, alias kegilaan yang dibagi di antara dua orang. Yah, meskipun kalau yang ini sih lebih mirip kegilaan yang dibagi di antara satu partai, alias halusinasi berjamaah. Atau jangan-jangan sebenarnya mereka ini, terutama sang ketum dan bapaknya, sudah jadi pengikut aliran Baswedanisme. Jadi mereka bisa bicara seenaknya karena urat malu sudah dianggap haram dalam aliran ini. Lagian, harus bagaimana sih supaya dia ini sadar? Masa setelah semua pembangunan dan prestasi Pak Jokowi yang terpampang nyata di mana-mana, dia masih berani bilang rezim Pak Jokowi hanya bisa gunting pita karena banyak proyek Pak Jokowi sebenarnya hasil kerja bapaknya tersayang yang sudah menyelesaikan proyek-proyek tersebut sebanyak 70-80%. Dia kan seharusnya hidup di alam nyata. Memang dia kira hambalang yang jadi setting pengabdi setan 2. Kerjaan siapa? Apa jangan-jangan dia, bapaknya, dan partainya sebenarnya sudah pindah dari alam nyata? Itu sebabnya mereka masih terus berhalusinasi berjamaah dan hanya membaca serta memberi informasi untuk media kadrun yang sama-sama gak hidup di alam nyata. Yang konyol dari kelakuan yang sudah dicobanya berkali-kali dan selalu gagal ini, AHY sebenarnya cuma melempar masalah ke arah DKI 1 yang baru diumumkan lengser tanggal 13 September kemarin. Orang yang juga sempat melirik-lirik manja ke arah AHY sendiri seiring makin kencangnya isu pencapresan 2024. Masa AHY segitu kudetnya sampai nggak tahu kalau mengklaim proyek orang lain dan mengaku-ngaku pekerjaan orang lain itu adalah jalan ninjanya Anies Baswedan. Sudah ngaku-ngaku pekerjaan besar Pak D dan jajarannya. Ada andil bapaknya yang kerjanya cuma curhat, saya prihatin, sambil bikin album. Tanpa malu, dia ngikutin omongan bapaknya, yang sama tanpa malunya bilang, banyak warga yang membandingkan masa pemerintahan Jokowi dengan SBY. Sampai situ mungkin benar, tapi yang ngawur adalah kesimpulan yang dia tarik. Intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan partai. Duh, mantan mayor satu ini mending cuci muka, cuci kaki, terus bubuk, biar bisa lanjut mimpi indahnya. Karena kenyataannya, rakyat yang sudah banyak tersadar dan waras, sadarlah bahwa ketika rakyat membandingkan antara pemerintahan Jokowi dan bapaknya, rakyat sudah memahami mana pemimpin yang benar-benar bekerja demi mereka dan mana yang bekerja demi kantongnya sendiri beserta para kroco-kroconya. Padahal AHY ini, daripada mengurusi kerja Pak Jokowi yang jelas sudah tidak bisa dibantah siapapun, kenapa dia nggak coba membenahi partai yang dia dapat hasil lungsuran dari bapaknya itu? Nggak lama mendarat di tangannya, Demokrat langsung bermasalah. Dari terpecahnya jadi 2,
sampai akhirnya banyak anggota yang mundur di mana-mana. Lagi pula, apa dia nggak merasa janggal? Kenapa dia yang ditarik jadi cagup dan ujuk-ujuk jadi ketum? Padahal adiknya sudah lama ada di situ. Kalau saya jadi dia, yang awalnya tenang di TNI tapi harus keluar macam begitu sih, saya akan pertanyakan keputusan itu. Apalagi kalau ada gelagat. Saya sebenarnya hanya jadi pemper karena adik saya keburu bikin ulah barangan bapak saya. Yah, lupakan AHY. Biarkan dia bermimpi indah, karena dia mungkin gak bisa menerima kenyataan bahwa dia bukan ahli propaganda, sekelas menteri propaganda Hitler yang sukses mengantar junjungannya menjadi valir dengan jurus mengolah kebohongan menjadi kebenaran. Rakyat sudah tidak bisa dibohongi dengan kebohongan reverteri macam begitu. Apalagi rakyat sudah kedua kalinya mendapat pembelajaran setelah SBY, yaitu Anies Baswedan. Rakyat semakin banyak yang tersadar setelah diperlihatkan seperti apa pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat, dan mana pemimpin yang ugal-ugalan semaunya karena mereka bekerja hanya demi grup mereka sendiri. Rakyat sudah bisa memahami bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang isi kepala, nalar serta nuraninya berfungsi dengan benar, serta bekerja untuk rakyat. Pemimpin yang terus bekerja demi rakyat gak akan bisa melakukan apa yang dilakukan orang-orang seperti SBY, Anies Baswedan, serta gerombolan mereka, yang bisa tetap tersenyum ceria kesana kemari, seolah-olah masih polos seperti Teletubbies. Padahal yang dilakukan hanya mengumbar kebohongan.